Kalau hidup ini adalah pertarungan, kenapa banyak dari kita yang memilih untuk jadi penonton? Kenapa memilih untuk jadi lemah saat dunia di luar sana menuntut kita jadi kuat? Ini bukan soal bertahan hidup saja, tapi tentang bagaimana kita bisa menang, bukan hanya di hari ini, tapi di masa depan. Kehidupan penuh dengan tantangan yang tak terhindarkan, dan hanya mereka yang berani menghadapi dengan kepala tegak yang akan berhasil. Di video ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi kerasnya hidup dengan keberanian, ketegasan, dan mental baja yang diperlukan untuk menang dalam pertarungan ini. Hidup ini keras, dan jika kamu lembek, kamu akan terinjak-injak. Sudah waktunya kita berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai membangun kekuatan mental untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Kamu siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Dunia tidak menunggu siapapun, hanya yang tangguh yang bertahan dan melangkah maju. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan pribadi, hanya mereka yang punya keteguhan yang mampu meraih sukses. Ketika kita menghadapi persaingan ketat di tempat kerja, tugas berat di sekolah, atau tantangan dalam hubungan pribadi, yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang terus berusaha meski menghadapi kegagalan. Mereka memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dunia bergerak dengan cepat, dan mereka yang tidak bisa mengikutinya akan tertinggal. Sebagai contoh, lihatlah para pengusaha sukses yang tak pernah menyerah meski sering mengalami kegagalan dalam bisnis mereka. Mereka selalu berusaha bangkit dan belajar dari setiap kesalahan. Kemunduran adalah bagian dari hidup, tapi mengapa kita terus mengeluh saat kita bisa bangkit kembali? Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Alih-alih menyerah pada kesulitan, kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ketika kita gagal, itu berarti kita telah mencoba sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko. Daripada meratapi nasib, lebih baik kita introspeksi, memahami kesalahan kita, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ingatlah, kegagalan hanya sementara, tetapi ketekunan dapat membawa kita menuju kesuksesan yang abadi. Sebuah contoh yang relevan adalah Thomas Edison yang pernah berkata, "Saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Setiap langkah adalah pembelajaran menuju keberhasilan." Mengeluh tentang hidup keras, tunggu sampai kamu bertemu dengan kehidupan nyata. Di luar sana, tidak ada yang peduli seberapa keras kamu menangis, hanya tindakan yang berbicara. Bayangkan kamu berada di tengah hutan yang gelap dan penuh binatang buas. Apakah kamu akan duduk dan menangis, berharap ada yang datang menyelamatkanmu? Tentu tidak. Kamu harus bangkit, mencari jalan keluar, dan melawan segala rintangan yang menghadang. Mengeluh hanya akan membuatmu terjebak di tempat yang sama, sementara dunia terus bergerak maju. Jadi berhentilah mengeluh dan mulailah bertindak. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa bertahan. Mengeluh mungkin membuatmu merasa lebih baik sesaat, tapi tindakanlah yang akan mengubah nasibmu. Seorang pekerja yang dipecat, tapi memilih untuk bangkit, mencari pekerjaan baru, dan akhirnya mendapatkan posisi yang lebih baik. Itulah contoh bagaimana menghadapi kesulitan dan bangkit lebih kuat. Mengatasi kegagalan di pekerjaan, jangan biarkan satu kegagalan menghancurkan semangatmu. Belajar dari kesalahan, perbaiki, dan terus maju. Ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Menjaga semangat di tengah kesulitan. Bagaimana tetap termotivasi saat segalanya terasa menantang? Temukan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang, dan jangan biarkan rintangan sementara menghalangimu. Mental yang kuat membantu kita bertahan dalam situasi sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, mental yang kuat adalah perisai yang melindungi kita dari stres dan tekanan. Ketika
Ketika kita memiliki mental yang kuat, kita bisa tetap tenang dan fokus meski situasi yang penuh tekanan. Mental yang kuat tidak berarti kita tidak pernah merasa sedih atau tertekan, tetapi kita tahu bagaimana mengelola emosi tersebut agar tidak menguasai kita. Dengan mental yang kuat, kita bisa menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, dan selalu mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Misalnya dalam situasi di mana kita harus bekerja di bawah tekanan deadline yang ketat, mental yang kuat akan membantu kita untuk tetap fokus dan produktif tanpa kehilangan ketenangan. Mengapa mental tangguh lebih penting daripada keterampilan teknis? Karena keterampilan bisa dipelajari, tapi mental tangguh adalah fondasi untuk menghadapi tantangan dan kegagalan. Ketika kita menghadapi masalah yang membutuhkan solusi cepat, keterampilan teknis memang penting, namun tanpa mental yang tangguh, kita mungkin akan menyerah sebelum menemukan solusi yang tepat. Mental yang kuat membantu kita untuk terus mencoba, beradaptasi, dan tidak mudah putus asa. Bahkan ketika kita berada di titik terendah, mental yang tangguh memungkinkan kita untuk bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan terus bergerak maju menuju tujuan kita. Sebagai contoh, seorang atlet mungkin memiliki keterampilan fisik yang luar biasa, tetapi tanpa ketangguhan mental, dia tidak akan bisa mengatasi tekanan kompetisi dan cedera yang mungkin terjadi. Jangan jadi baper, jadi baja. Perasaanmu memang penting, tapi jangan biarkan itu menghalangi jalanmu menuju sukses. Hidup ini bukan sinetron, di mana kamu bisa menangis sepanjang hari dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah dunia nyata di mana hanya mereka yang punya mental baja yang bisa bertahan. Jadi, berhentilah meratapi nasibmu dan mulailah bertindak. Ubah perasaan sedih dan frustasi menjadi bahan bakar untuk mencapai tujuanmu. Ingat, hanya mereka yang punya mental yang kuat yang bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai puncak kesuksesan. Kalau setiap kali kamu merasa tertekan, kamu memilih untuk mengeluh, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk tinggal di titik yang sama selamanya. Atlet yang terus berlatih meskipun mengalami cedera, mereka tahu bahwa kesabaran dan ketangguhan mental adalah kunci untuk kembali ke puncak. Cedera mungkin memperlambat mereka sementara, tetapi mental yang kuat membuat mereka terus maju. Latihan mental untuk kekuatan batin, meditasi, visualisasi, dan latihan pernafasan bisa membantu menguatkan mentalmu. Luangkan waktu setiap hari untuk memperkuat mental dan emosimu, sama seperti kamu melatih tubuhmu. Bagaimana menghadapi kritik dengan positif? Jangan biarkan kritik menjatuhkanmu, gunakan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Setiap kritik adalah kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Menghadapi rintangan dengan keberanian. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meskipun takut. Dalam menghadapi tantangan hidup, keberanian adalah kunci untuk melangkah maju. Setiap orang pasti merasa takut, terutama ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti atau baru. Namun, yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak berhasil adalah kemampuan mereka untuk tetap melangkah maju meskipun merasa takut. Keberanian adalah kekuatan untuk mengambil langkah pertama meskipun tidak ada jaminan kesuksesan. Keberanian adalah dasar dari semua perubahan besar dalam hidup. Misalnya ketika memulai bisnis baru, meski ada risiko kegagalan, keberanian untuk mencoba tetaplah penting. Mengapa hanya yang berani yang bisa membuat perubahan? Karena perubahan memerlukan tindakan dan tindakan memerlukan keberanian. Banyak orang memilih untuk tetap dalam zona nyaman mereka karena takut akan kegagalan atau penolakan. Namun mereka yang berani keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko dalam mereka yang menciptakan inovasi dan membuat perbedaan. Keberanian memungkinkan kita untuk melihat peluang di balik setiap tantangan dan bertindak untuk meraih peluang tersebut. Misalnya, seorang aktivis yang berani memperjuangkan hak-hak minoritas meskipun dihadapkan pada ancaman dan intimidasi, mampu membuat perubahan signifikan dalam masyarakat. Menghadapi rintangan dengan keberanian bukan berarti berlaga sok jagoan. Kamu bukan superhero yang kebal terhadap rasa takut, tapi kamu harus belajar untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi berhenti menjadi pecundang yang lari dari masalah. Apakah kamu pikir masalah
akan hilang dengan sendirinya kalau kamu mengabaikannya. Tidak, mereka akan tetap ada dan bahkan mungkin bertambah parah. Jadi hadapilah rintangan dengan berani, bukannya bersembunyi di balik alasan-alasan konyol. Mulailah mengambil langkah konkret untuk mengatasi setiap tantangan. Keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap bertindak meski rasa takut itu ada. Seorang pengusaha yang memulai bisnis baru di tengah ketidakpastian ekonomi, mereka tahu resikonya, tapi dengan keberanian mereka mampu meraih sukses. Bisnis yang berhasil bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi keberanian untuk mengambil resiko dan terus berinovasi. Mengambil resiko yang terukur, jangan takut untuk mencoba hal baru meski ada risiko. Evaluasi risiko, buat rencana, dan ambil tindakan dengan perhitungan yang matang. Melihat peluang di balik setiap tantangan. Setiap rintangan adalah peluang yang terselubung. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk melihat dan mengambil peluang tersebut. Belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Mereka memberi kita pelajaran berharga yang tidak bisa kita dapatkan dari buku atau ceramah. Ketika kita membuat kesalahan, kita mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi tindakan kita, memahami di mana kita salah, dan memperbaiki diri untuk masa depan. Belajar dari kesalahan berarti kita tidak mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Ini adalah proses yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Ketika kita mampu belajar dari kesalahan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kematangan emosional dan kecerdasan untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Misalnya seorang investor yang belajar dari kegagalan investasi pertamanya bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Mengapa penting untuk tidak takut membuat kesalahan? Karena setiap kesalahan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Ketika kita takut membuat kesalahan, kita cenderung bermain aman dan tidak berani mengambil risiko. Namun dengan mengambil risiko dan membuat kesalahan, kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Mereka memberi kita wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan demikian, kita bisa terus meningkatkan diri dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Sebagai contoh, banyak penemu besar seperti Alexander Graham Bell mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya menemukan penemuan mereka yang paling terkenal. Kesalahan adalah guru yang jujur tapi keras. Mereka tidak peduli seberapa pintar kamu, seberapa kaya kamu, atau seberapa banyak pengikutmu di media sosial. Kalau kamu salah, ya salah. Jadi berhentilah mencari alasan dan mulai belajar dari kesalahanmu. Kalau kamu tidak pernah belajar dari kesalahan, maka selamanya kamu akan terjebak dalam lingkaran kegagalan. Bayangkan kamu mencoba memasak resep baru dan selalu gagal karena tidak mengikuti instruksi. Apakah kamu akan terus menyalahkan resepnya atau mulai introspeksi bahwa mungkin kamu yang salah langkah? Kesalahan adalah cermin yang menunjukkan ketidaksempurnaan kita, dan hanya mereka yang mau belajar darinya yang akan tumbuh. Seorang koki yang belajar dari kegagalan dalam menciptakan resep baru akhirnya berhasil membuat hidangan yang luar biasa. Kesalahan dalam proses kreatifnya membantunya menemukan kombinasi bahan yang tepat. Menghadapi kesalahan dengan kepala tegak. Jangan lari dari kesalahanmu. Akui, pelajari, dan perbaiki. Jadikan setiap kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Membangun mindset belajar dari kesalahan. Anggap setiap kesalahan sebagai pelajaran. Dengan mindset ini, kita tidak akan takut untuk mencoba hal baru dan terus berinovasi. Konsistensi adalah salah satu kunci utama dalam mencapai tujuan jangka panjang. Banyak orang memiliki impian besar, namun hanya sedikit yang benar-benar mencapainya karena mereka tidak konsisten dalam usaha mereka. Konsistensi berarti terus melakukan tindakan-tindakan kecil yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita setiap hari, tanpa peduli seberapa sulit atau membosankan
membosankan itu. Tanpa konsistensi, usaha kita hanya akan menjadi percikan sesaat yang cepat memudar. Misalnya dalam hal kebugaran, konsistensi dalam berolahraga dan menjaga pola makan jauh lebih efektif daripada melakukan upaya besar tapi sesaat. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mengapa konsistensi lebih penting daripada intensitas? Karena hasil yang besar tidak datang dari usaha yang besar tapi sesaat, melainkan dari usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan. Intensitas mungkin memberi kita dorongan awal, tapi tanpa konsistensi kita tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya menabung secara konsisten setiap bulan akan memberikan hasil yang lebih signifikan daripada menabung dalam jumlah besar tapi hanya sekali-sekali. Konsistensi membangun kebiasaan baik yang pada akhirnya akan membawa kita pada kesuksesan dalam karir. Misalnya, konsistensi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan akan membuat kita lebih kompetitif dan berharga di pasar kerja. Kamu mau sukses tapi hanya mau bekerja keras di hari Senin, mimpi kalian. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya berusaha sesekali. Kalau kamu hanya bekerja keras di hari tertentu, jangan harap bisa mencapai tujuanmu. Bayangkan seorang atlet yang hanya berlatih ketika dia merasa mau. Dia mungkin tidak pernah mencapai level profesional. Konsistensi adalah kunci, bukan usaha sekali-sekali yang besar tapi sporadis. Kalau kamu mau hasil yang besar, kamu harus siap untuk bekerja keras setiap hari, bukan hanya ketika kamu merasa termotivasi. Jadi berhentilah bermimpi dan mulai bertindak konsisten. Seorang penulis yang menulis setiap hari selama 1 jam akan lebih mungkin menyelesaikan bukunya daripada yang menulis hanya ketika dia merasa inspirasi datang. Konsistensi dalam menulis membantunya menciptakan karya yang utuh, membuat jadwal rutin, tetapkan waktu setiap hari untuk mengerjakan hal-hal yang mendekatkanmu pada tujuan. Disiplin dalam mengikuti jadwal akan membuatmu lebih produktif dan terorganisir. Menjaga motivasi di tengah rutinitas, temukan cara untuk tetap termotivasi meskipun aktivitas sehari-hari terasa membosankan. Ingatkan dirimu tentang tujuan akhir dan manfaat jangka panjang yang akan kamu peroleh. Menetapkan prioritas adalah langkah penting dalam mencapai tujuan hidup. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menetapkan prioritas, kita bisa fokus pada hal-hal yang paling berdampak dalam hidup kita. Prioritas membantu kita mengalokasikan waktu dan energi kita dengan bijak, sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Misalnya dalam pekerjaan, menetapkan prioritas bisa berarti fokus pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah terbesar daripada terjebak dalam tugas-tugas administratif yang kurang penting. Dengan menetapkan prioritas, kita bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Mengapa penting untuk menetapkan prioritas? Karena tanpa prioritas, kita akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak penting dan mengabaikan hal-hal yang benar-benar berdampak. Menetapkan prioritas membantu kita untuk tetap fokus dan tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Ini juga membantu kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Sebagai contoh, jika tujuanmu adalah untuk meningkatkan kesehatan, menetapkan prioritas berarti kamu harus memilih untuk berolahraga dan makan sehat daripada menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Dengan menetapkan prioritas, kita bisa lebih proaktif dalam mencapai tujuan kita. Menetapkan prioritas bukan berarti menulis daftar panjang yang hanya membuatmu terlihat sibuk. Kamu bukan sekedar mesin daftar tugas. Menetapkan prioritas berarti memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan sekedar menjalani hari dengan sibuk tapi tidak produktif. Jangan jadi orang yang mengira bahwa banyaknya tugas yang diselesaikan berarti kamu sukses. Kalau tugas-tugas itu tidak berdampak pada tujuan jangka panjangmu, apa gunanya? Jadi berhenti membuang waktu dengan hal-hal sepele dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Kalau tidak, kamu hanya akan berputar-putar tanpa arah. Seorang pelajar yang menetapkan prioritas untuk belajar mata pelajaran yang paling sulit terlebih dahulu akan lebih mungkin mencapai nilai yang baik daripada yang menghabiskan waktu untuk mata pelajaran yang sudah dikuasai. Dengan fokus pada prioritas, dia bisa belajar lebih efektif. Mengidentifikasi tugas-tugas penting, evaluasi semua tugas yang ada, dan tentukan mana yang paling berdampak pada tujuanmu. Fokuslah pada tugas-tugas ini terlebih dahulu. Mengelola waktu dengan
dengan bijak, gunakan teknik manajemen waktu seperti teknik Pomodoro atau blok waktu untuk memastikan kamu bekerja dengan fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Manfaatkan jaringan dan dukungan. Jaringan dan dukungan sosial adalah aset berharga yang sering diabaikan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kita tidak bisa mencapai segala sesuatu sendirian. Dengan membuat jaringan yang kuat, kita bisa mendapatkan bantuan, saran, dan sumber daya yang tidak bisa kita dapatkan sendiri. Dukungan dari keluarga, teman, dan rekan kerja bisa memberikan motivasi dan dorongan ketika kita menghadapi tantangan. Misalnya, seorang pengusaha yang memiliki jaringan luas akan lebih mudah mendapatkan mitra bisnis, investor, atau klien potensial. Jaringan yang baik juga bisa membuka pintu kesempatan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Mengapa penting untuk memanfaatkan jaringan dan dukungan? Karena mereka memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dengan berkolaborasi dan berbagi pengalaman, kita bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang lain. Selain itu, dukungan sosial juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki hubungan baik dengan rekan kerjanya akan merasa lebih termotivasi dan puas dalam pekerjaannya. Dukungan dari jaringan juga bisa memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan ketika kita merasa down atau menghadapi kegagalan. Jangan sok jagoan dan berpikir bisa melakukan semuanya sendiri. Kamu bukan Superman yang bisa mengatasi semua masalah sendirian. Kalau kamu pikir bisa sukses tanpa bantuan orang lain, siap-siap saja menghadapi kenyataan pahit. Jangan jadi orang yang terlalu bangga untuk meminta bantuan atau mengakui bahwa kamu butuh dukungan. Jaringan dan dukungan adalah bagian penting dari kesuksesan. Jadi berhenti merasa sok mandiri dan mulai bangun jaringan yang kuat. Kalau kamu terus bersikeras melakukan semuanya sendiri, jangan heran kalau kamu merasa lelah, stres, dan gagal. Kesuksesan adalah hasil dari kerjasama dan dukungan, bukan usaha solo. Seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus akan memiliki jaringan yang lebih luas dan mendapatkan lebih banyak kesempatan dibandingkan dengan yang hanya fokus pada akademik. Jaringan ini bisa membantu dalam mencari pekerjaan atau peluang bisnis setelah lulus. Membangun jaringan yang kuat, terlibatlah dalam komunitas atau organisasi yang sesuai dengan minat dan tujuanmu. Jalin hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Memanfaatkan dukungan sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan atau nasihat dari keluarga, teman, atau mentor. Dukungan mereka bisa menjadi dorongan yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Dalam mengejar produktivitas yang cerdas, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang bekerja dengan strategi yang tepat. Tetapkan tujuan yang jelas, kelola waktu dengan efektif, dan jaga kesehatan mental serta fisikmu. Jangan takut untuk menetapkan prioritas dan belajar dari kesalahan. Keberanian untuk menghadapi rintangan dan konsistensi dalam usaha adalah kunci utama. Jangan lupa untuk memanfaatkan jaringan dan dukungan yang ada di sekitarmu. Mari kita hentikan kebiasaan kerja keras tanpa arah yang jelas dan mulai menetapkan prinsip kerja cerdas. Produktivitas yang sejati adalah tentang mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang efisien. Ingatlah, bekerja cerdas bukan berarti menghindari kerja keras, tetapi mengoptimalkan setiap usaha kita untuk hasil yang terbaik. Jadi mulai sekarang, jadilah lebih bijak dalam mengelola waktumu, lebih berani dalam mengambil risiko, dan lebih konsisten dalam usahamu. Apakah kamu benar-benar bekerja cerdas atau masih terjebak dalam kerja keras yang tidak efektif? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips produktivitas. Terima kasih.